Kita ini cuma suka ikut-ikutan aja. Yang cuma suka ikut-ikutan, pokoknya ikut-ikutan. Oh, menurut penelitian, ya kan, anak yang sedang dalam kandungan cocok disetelkan Mozart. Ini apa ya Pak ini? Oh ini ada Pak penelitiannya. Ini penelitiannya untuk menstimulus brain janin. Alah. Kemana Quran Anda? Sejak kapan musik dijadikan sebagai alat untuk mendidik generasi? Tanyakan pada Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nah, bagaimana dengan keluarga Imron? Nah, gini yang mau kita bahas. Kalau Ibrahim kan terlihat nyata, Pak. Terlihat nyata betapa besarnya keluarga Ibrahim. Abul Anbiya. Bapaknya para nabi itu ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kok sampai Imron layak disejajarkan dengan Ibrahim alaihissalam? Coba. Nabi bukan, ini bukan. Itu dahsyat. Itu berhak mendapatkan perhatian besar untuk pelajaran kita dan keluarga kita. Mari kita lihat. Ayatnya sebenarnya tidak panjang. Karena kalau kita melihat tentang pembahasan tentang Imron sampai nanti Maryam dididik, dibantu oleh Zakaria itu sebenarnya hanya sampai ayat 37 sebenarnya. Sisa nantinya malah masuk Nabi Zakaria berdoa dan berikutnya itu nanti sudah masuk Maryam sendiri. Maryam sendiri yang sudah tumbuh dewasa. Jadi tidak panjang, ini ayat 35 sebenarnya, 35, 36, 37, cuma 3 ayat. Tapi inilah khas Quran dengan mukjizatnya. Quran itu dengan kalimat yang pendek, maknanya dalam, luas, lebar sekali. Kita lihat, kita buktikan nanti. Allah berfirman, di ayat 35-nya, di ayat 35, idh qalat Imra'atu Imran. Ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Innaka antas sami'ul alim. Ketika istrinya Imran berdoa, ya Allah, aku bernadar untukmu tentang yang ada di rahimku, di perutku ini, agar kelak dia menjadi muharrar. Muharrar dalam tafsirnya para ulama mengatakan artinya adalah dia pengabdimu di masjid, di Baitul Maqdis. Nadar sang ibu. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau sami' alim. Maha sami', maha mendengar, maha alim, maha mengetahui. Ayat ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini para ulama tafsir mengatakan, sebagian mereka mengatakan bahwa Maryam itu yatim. Berarti Imron itu sebenarnya sudah meninggal, Pak. Waktu ada yang mengatakan bahwa lahirnya Maryam itu sudah yatim. Nah, ini nanti sudah ada pelajaran. Inilah nanti mengapa Zakaria ada di sana. Baik. Zakaria, wa kaffalaha Zakaria itu yang ikut mendidik Maryam adalah Zakaria. Kenapa Zakaria hadir di sana? Bapaknya kemana kan? Nah, maka menurut ulama tafsir dia mengatakan bahwa Imron itu sudah meninggal.
Ini Mas, subhanallah. Kita ini dari ayat 33 terus sampai kisah itu berakhir. Kita tidak tahu siapa nama istrinya Imron. Betul Pak? Di sini tidak ada. Bapak Ibu ada yang tahu namanya? Loh, gitu Pak. Yang disebut-sebut tuh Imron lagi, betul Pak? Imron lagi. Imronnya sudah meninggal. Apa maknanya Pak? Apa maknanya Pak? Itu Pak. Jadi suami itu Pak. Suami itulah pendidiknya. Ketika para ulama tafsir menafsirkan surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kata qawwamun itu maknanya banyak sekali. Di antara maknanya, suamilah pendidik istrinya. Suamilah yang mengevaluasi dan meluruskan istrinya. Suami banyak sekali bukan? Itu pekerjaan suami, tugas suami. Kalau diambil suami pendidik istrinya, suami berarti namanya pendidik itu guru. Lah kalau guru masa pinteran muridnya, betul Pak? Loh, saya ini ngajar Pak, saya ini guru ngajar di anak-anak, gitu ya. Mesti pinteran saya dong seharusnya Pak. Ini repot ini, suami sama istri. Yang punya ilmu istrinya. Karena istrinya rajin ngaji, suaminya jarang ngaji. Bagaimana menjadi qawwam? Maka cacatnya qawwamah di rumah tangga itu, ini salah satu faktornya Pak. Salah satu faktornya. Kalau kita bicara tentang Imron, Allah sebut-sebut terus nama Imron. Imron sudah meninggal. Jadi kalau Imron sudah meninggal, Maryam itu karya siapa? Sebenarnya karya siapa? Didikan siapa sampai sehebat Maryam itu? Aslinya kan yang hidup, yang live langsung mendidik kan istrinya saja. Tapi Allah tetap nyebut nama Imron. Kenapa? Karena sang istri yang hebat ini. Ini istri Imron itu namanya Hana. Dalam ulama tafsir menyebutnya namanya Hana. Istri yang hebat sampai melahirkan Maryam ini adalah hasil karya Imron. Nah, gitu. Itulah mengapa dia layak disebut-sebut terus. Karena memang istri ini hasil karya Imron. Inilah PR pertama yang gagal hari ini rumah tangga muslim. Suami-suami tidak jelas karyanya pada istrinya. Itu PR, Pak. Makanya kalau punya anak laki-laki, jadikan qawwamahnya luar biasa. Qawwamah itu bukan cuma nyari duit, Pak. Nyari duit itu hanya sebagian tugas qawwam. Hari ini dianggap segala-galanya. Nyari uang bukan segala-galanya. Dia memang salah satu tugas penting dan mulia, iya. Tapi dia bukan segala-galanya. Itu. Makanya qawwamah itu yang membuat terus dikenang, layak dikenang namanya. Walau dia sudah meninggal. Kembali Pak, jadi pembahasan tentang hamil, itu ternyata Quran punya kepedulian panjang lebar. Termasuk ayat tentang Imron ini. Sampai dikasih panduannya. Ternyata untuk lahirnya Maryam yang sehebat itu ibunya sejak hamil itu sudah mendidiknya. Ini yang disebut dengan pendidikan sejak kandungan apa gitu-gitu itu, Pak. Itu jangan salah kaprah. Kita ini cuma suka-suka ikut-ikutan aja. Yang cuma suka ikut-ikutan, pokoknya ikut-ikutan. Oh, menurut penelitian, ya kan, anak yang sedang dalam kandungan cocok disetelkan Mozart. Ini apa ya, Pak ini? Oh, ini ada Pak penelitiannya. Ini penelitiannya untuk menstimulus brain janin. Alah. Kemana Quran Anda? Saya tidak sedang bicara fikih, mohon maaf. Bicara fikih tanyakan Ustadz fikih yang ahli. Okay. Sejak kapan musik dijadikan sebagai alat untuk mendidik generasi? Tanyakan pada Allah dan Rasulnya. Supaya kita ini Pak, tidak sekedar ikut-ikutan, tapi ada ilmu wahyu yang melandasi berumah tangga kita. Ternyata orang hamil itu di situ. Dia berkata, Robbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku sudah bernadar nih ya Allah.
Mudah-mudahan yang dalam perutku ini kelak menjadi hambamu yang taat mengabdi kepadamu di rumahmu. Di rumahmu. Maka terimalah aku. Berarti kan ada poin doa. Harapan. Betul ya? Lihat poinnya. Doa. Ada harapan. Otomatis kalimat baik. Dan seterusnya. Ini juga harus diteliti oleh para ahli, Pak. Ayo Pak, diteliti. Saya pernah seminar bersama dengan seorang ahli otak di Indonesia ini. Dan beliau cerita waktu beliau ikut seminar internasional tentang otak. Beliau berantem dengan pakar otak. Ini maksud saya berantem, debat dengan pakar otak Yahudi. Beliau cerita karena beliau memaparkan hasil penelitiannya di Indonesia. Tentang ibu yang hamil kemudian diperdengarkan Quran. Nah gitu. Oh tentu Yahudi bakaran ini Pak. Apa yang dibakar atau ngamuk lah dia kan itu ya. Wah, Quran diangkat-angkat di majelis forum internasional. Tapi dia bilang ini ilmiah kan, ilmu pengetahuan kan ilmu. Kalau makanya itu loh Pak saya bilang kan. Orang tuh bicara ilmiah. Begitu Quran orang bilang tidak ilmiah. Itulah anehnya kita nih hari ini. Salah satu kesimpulan yang beliau sampaikan waktu itu adalah begini. Ternyata memang usia-usia janin itu Pak. Saya lupa angka-angka, beliau nyebutkan angka-angka bulan segala macam. Itu ternyata memang janin itu sangat terpengaruh oleh suara yang dia dengar, terutama kalau perempuan. Subhanallah, ini kalimatnya Pak Dokter ini. Ini ilmu pengetahuan beliau. Terutama kalau perempuan. Dan ternyata memang, Pak, subhanallah. Hamil itu, kayak begini contohnya itu, tema hamil itu ya, yang disebut ya perempuan-perempuan. Bahkan pembahasan sampai umur sapihan, susuan, 2 tahun, itu pembahasannya masih perempuan aja pembahasannya. Tentang susuan contohnya. Kalau hamil udah jelas, masih di dalam perut ibunya. Ini udah keluar. Kalau udah keluar itu kan bisa digendong siapa saja kan. Bapaknya bisa gendong, kakek, nenek, orang lain aja bisa gendong kan. Tetapi ternyata Quran tetap bicaranya perempuan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Lihat Quran bicara, Pak. Wal walidat artinya para ibu. Yurdi'na, mereka menyusui. Auladahunna, anak-anak mereka. Anak-anak ibu-ibu itu. Jadi bapaknya nggak ada sama sekali itu, Pak. Ya, ibu menyusui, domirnya balik ke ibu lagi. Yurdi'na, domirnya hunna. Auladahunna. Balik hunna lagi gitu, Pak. Ini memang usia dari mulai hamil sampai 2 tahun itu memang usia istimewa para ibu yang selepas itu ibu akan kehilangan waktu yang tidak akan kembali lagi. Jadi hamil menyusui itu ibu-ibu, Masya Allah itu usia yang Allah berikan istimewa untuk Anda, spesial buat Anda. Bahkan posisi bapak sampai menyusui saja, itu posisinya masih terlihat ada jaraknya gitu kan. Karena ayat mengatakan liman aroda, nah, baru itu masuk bapaknya. Karena domirnya huwa. Ayyutimma, huwa rodoa. Baru wa'alal mauludilahu. Baru itu bapak masuk. Tugas bapak apa sih? Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Memberikan nafkah rizki, memberikan pakaian untuk istrinya dengan cara yang baik. Tapi Anda tahu? Ada hikmah besar yang luar biasa bukan? Ternyata Allah ingin hadirkan wanita paling sempurna di muka bumi.